drop, stop, drop, and roll. Do that, do it like a pro. Do that, stop, drop, and roll. Do that, do it like a pro. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Untuk di bagian pertama kita masuk dalam musik klasik pada umumnya. Istilah klasik atau klasisisme sering dipakai untuk musik, namun artinya tidak begitu jelas. Menurut Ensiklopedia Indonesia, klasik adalah suatu karya, umumnya berupa karya cipta dari zaman lampau, yang bernilai seni serta ilmiah yang sangat tinggi. Menurut Friedrich Blume, musik klasik adalah karya seni musik yang sempat mengintikan gaya ekspresi dan bentuk bersejarah. Selama abad 19 menjadi biasa bahwa tahun 1750 dipandang sebagai awal era baru yang disebut klasik. Namun sejak tahun 1730 di Prancis berkembanglah gaya galan yang bergabung dengan gaya musik Italia. Contohnya berupa opera buffa, sonata, dan sinfonia. Dengan demikian terdapat suatu masa peralihan yang disebut rokoko atau praklasik, yang terjadi pada tahun 1730 hingga 1760. Tidak semua para ahli membuat perbedaan antara klasik awal dan klasik tinggi. Hal ini memang masuk akal karena klasik dan romantik di satu pihak merupakan dua pola yang sangat bertentangan. Namun di pihak lain keduanya saling melengkapi. Maka karya-karya Beethoven di akhir hidupnya dapat digolongkan sebagai karya musik romantik. Zaman klasik tetap berlangsung meskipun musik romantik pada saat itu telah dimulai. Pada awal zaman barok merupakan reaksi pada zaman Renaissance, begitu pula pergantian zaman barok ke zaman klasik. Hal ini nampak timbul pada dua gaya baru, yaitu gaya galan dan gaya sensitif. Gaya galan yang dimulai di Prancis pada tahun 1730 yang merupakan komposisi melodis yang enak dan lebih halus dengan iringan tanpa keterikatan dengan jumlah suara. Musik ini diciptakan terutama pada pencipta musik. Yang kedua adalah gaya sensitif yang berasal dari Inggris pada tahun 1742 yang pada dasarnya menentang gaya barok yang terlalu patetis dan kaku. Perubahan zaman mendatangkan musik baru. Kalau dalam barok, emosi manusia memasuki musik, maka dalam klasik perasaan dan sikap manusia diungkapkan, namun selalu diangkat ke tingkat yang objektif. Musik yang baru sudah bukan lagi patetis atau dibuat-buat, yang terlalu berat atau banyak minor, tetapi sudah wajar dan menjadi enak dan banyak mayor. Musik klasik berusaha menciptakan suatu bahasa yang universal yang dapat dimengerti tidak hanya secara lokal namun internasional. Maka musik klasik dapat dimengerti oleh masyarakat umum. Teori estetika Plato juga menyatakan bahwa irama adalah suatu ketertiban terhadap gerakan melodi dan harmoni, atau ketertiban nada-nada berlaku penuh pada dasar musik klasik. Gereja. Saya akan membahas bab 2 opera klasik. Opera seria atau opera seriosa berkembang Napola, Italia, namun tersebar juga di negara-negara Eropa lainnya. Tulang punggung ialah teknik Itali yang disebut blaccato. Meskipun opera sering mengalami beberapa perubahan dalam zaman klasik, namun tetap dianggap opera zaman dahulu yang ditulis untuk menghibur kaum bangsawan yang dipakai dalam perayaan mereka. Resitatif kadang-kadang di atas panggung hanya dengan irama cembalo, sedangkan aria merupakan puncak musikal dari opera. Hanya bentuk opera sering menjadi kaku. Skematik dialog diwujudkan sebagai resitatif. Opera buffa pengalaman atau jenaka atau berasal dari Napoli, berkembang sejak pertengahan abad ke-18 menjadi jenis opera
Yang pertama, zaman klasik puncaknya dicapai. Kalau opera umumnya disusun untuk 6 suara tinggi, maka opera buffa ada satu keterkaitan umumnya ditulis untuk 6 atau 7 pemain. Yang khas dalam opera bukanlah resitatif atau aria solo, tetapi gabungan. Dalam karakternya berbeda, bernyanyi bersama, harmoni meskipun syarat tidak dapat dimengerti. Opera di Prancis pada pertengahan abad ke-18, pengaruh di opera barok serta opera balet masih cukup besar, dan menghindari bahwa opera seria yang daya Itali untuk opera buffa yang buffa berkembang di sini. Pada aria belum dipakai di Prancis merupakan satu seni representatif kaum bangsawan dengan mutu tinggi berisi bahan beroik dan mitologi untuk sejarah, jauh dari hidup sehari-hari namun cemerlang. Semakin terdapat pula adegan serius, kemudian juga unsur romantis. Oratorio Italia. Oratorio Napoli merupakan karya untuk solis, kor, hampir tidak main peranan. Syairnya diambil dari kitab suci yang dibawakan dalam recitatif secco, sama halnya seperti dalam opera, dan disisipi aria da Chopo sebagai renungan dengan syair yang bebas, di mana tidak ketinggalan pula gaya hidup dari opera buffo. Oratorio dipentaskan selama masa Advent menjelang Natal dan puasa menjelang Paskah. Karena selama masa-masa ini pentas opera dilarang selama pekan suci. Pekan terakhir sebelum hari raya Paskah dipentaskan. Oratorio tentang sengsara dan wafat Yesus juga disebut Passio. Menurut salah satu pengarang Jerman yang menunjukkan tradisi oratorio adalah J.A.H.C. 1699 sampai 1783 di Dresden, yang menciptakan oratorio berjudul Pellegrini ad Sepolcro 1742. Serta masih banyak oratorio pengarang lainnya, misalnya N. Pancini terutama pada masa tuanya, misalnya Grionata 1792, F. Gassman dan lain-lain. B. Oratorio Jerman. Seperti halnya dalam opera, begitu pula dalam oratorio pada pertengahan abad 18 nampak bahwa mulai suatu zaman barok kritik terhadap gaya barok yang kaku. Keinginan untuk musik yang lebih sederhana, lebih alamiah adalah ungkapan dari semangat baru ini. Untuk pengarang libretto mengungkapkan bahwa gagasan dan perasaan mereka sendiri. Generasi penyair baru aliran pernikahan Aftarung memiliki cara tafsiran baru terhadap pokok-pokok iman maupun pandangan baru terhadap dunia. Karangan F.G. Klopstock 1724 sampai 1803 berjudul Mesias 1745. Passio klasik yang paling terkenal berasal dari Rammler, syair dengan musik dari Braun, Berlin 1755. Kemudian terdapat fuganda untuk kor serta sisipan renungan berupa aria dan duet. Selain oratorio tentang teks kitab suci, terutama di sekitar Natal, Venantioratorum, oratorio klasik berpuncak pada dua karya J. Haydn di Skopje 1797 di London serta J. Recitin 1801 di London. Dan setelah diterjemahkan dalam bahasa Jerman, lahirlah oratorio di Skopje 1797 serta Die Recitin. Tema-tema hidup yang dan indah dengan cita-cita musik klasik, misalnya Sabda Tuhan, As Were the Leads, Jadilah Terang, disertai dengan akor cemar yang mendaki dalam fortissimo. Di samping dia, oratorio Haydn besar ini, oratorio klasik lain kurang berarti termasuk juga Christus am Albert dan Beethoven 1803. Baru pada zaman romantik ada oratorio baru yang meyakinkan. Musik gereja. A. Gereja Katolik. Haydn dan Mozart mengabdi kepada Allah dengan hati gembira, sama seperti banyak seniman klasik lain yang membangun, mengukir, dan melukis dengan sikap yang sama.
Alhasil, dari karya mereka adalah seni abad 18 berupa arsitektur gereja-gereja rokoko, terutama di Jerman Selatan dengan lukisan dan patung, serta misa ciptaan Haydn dan Mozart. Musik gereja klasik mencerminkan suatu optimisme dan pandangan yang luas. Musik gereja Mozart tidak berbeda dengan musik profan seperti opera ciptaan Mozart. Pada zaman klasik, iman yang terbuka untuk dunia mengangkat ke dalam musik gereja begitu saja semua unsur yang dapat memperlihatkan sikap terbuka ini. Inilah sebabnya mengapa musik gereja klasik memiliki suatu cahaya dan devosi yang kuat. Musik Gregorian pada zaman klasik tidak main peranan sama sekali. Sekali-sekali dipakai sebagai CF dalam suara atas dan disertai dengan akor-akor penuh dengan nada kromatik. Haydn mengarang 15 misa dan 3 oratorio serta sejumlah karya rohani kecil. Haydn mulai mengarang musik untuk masyarakat. Oratorio dan misa ciptaan Haydn ditulis untuk orang biasa, bukan untuk kaum bangsawan dan cendekiawan. Haydn masih cukup dekat dengan musik Italia, terutama gaya opera Napoli. Maka tidak mengherankan bahwa dalam musik gereja ciptaan Haydn, musik lebih penting daripada syair. Ungkapan afek dan penggunaan instrumen secara konsertan diambil alih dari opera. Mozart mengarang 15 misa, kebanyakan waktu bertugas di Salzburg, kebanyakan berupa misa brevis. Setelah pindah ke Wina, Mozart mengarang misa C minor yang tidak selesai, serta requiem yang juga hanya berupa fragmen. Beberapa bulan sebelum Mozart meninggal dunia, seorang utusan rahasia memesan komposisi requiem kepada Mozart. Namun waktu Mozart meninggal dunia, requiem belum selesai, maka seorang murid Mozart bernama Sussmayer menyelesaikannya belakangan. Komposisi misa terbesar di samping misa B minor ciptaan Johann Sebastian Bach dan misa solemnis dari Beethoven. Kyrie berbentuk juga fuga ganda dengan tema Kyrie eleison dan Christe eleison. Selain misa, Mozart mengarang juga sejumlah motet, termasuk diantaranya Ave Verum untuk paduan suara dengan iringan orkes gesek dan Exsultate untuk solo sopran dan orkes gesek. Termasuk juga musik gereja ciptaan Mozart ialah 17 Kirchensonaten atau sonata Chiesa yang diciptakan semua di Salzburg. Karya musik instrumental ini terdiri dari satu bagian saja dan dimainkan sebagai renungan sesudah bacaan kitab suci. Dengan demikian, pola konserto dari zaman barok masih nampak. Dalam musik gereja, Mozart cukup banyak terpengaruh oleh gurunya Padre Martini, pimpinan dari Accademia Filarmonica di Bologna. Beethoven. Pada tahun yang sama di Wina terjadi pentas perdana dari Simfoni 9. Dalam misa solemnis, Beethoven berusaha berpangkal dari isi teks dan diungkapkan secara baru dan pribadi. Dipertahankan tradisi seperti Fuga Koe pada akhir Gloria dan Credo. Namun sekaligus panjangnya maupun musiknya luar biasa sehingga kurang cocok untuk dipentaskan waktu ibadat. Dalam diarum dari tahun 1819, Beethoven menulis untuk menulis musik gereja sejati, saya harus menyelidiki semua koral kuno, mazmur dan nyanyian gereja Katolik. Akibat dari rasionalisme dan sekularisasi yang makin kuat menjelang akhir abad 18, maka Kaisar Joseph II pada tahun 1782 untuk sementara melumpuhkan kehidupan musik gereja dengan dikeluarkannya peraturan yang menentang kemewahan. Maka ditentukan kapan boleh dirayakan Misa Maria. Pun pula misa Latin diganti dengan misa dalam bahasa Jerman. Sebagai reaksi, maka selama 14 tahun Haydn tidak mengarang misa. Tetapi Mozart tidak terpengaruh oleh peraturan ini karena beliau bekerja bebas pada tahun 1796. Peraturan ini dihapus lagi. Gereja Protestan. Musik mendapat fungsi sebagai sarana saja, bukan lagi bagian dari liturgi sendiri. Ia bertujuan untuk menimbulkan devosi atau membuat suasana khidmat
namun semuanya bisa jalan juga tanpa musik. Maka terdapat musik rohani dan gerejawi. Sejak pertengahan abad 18, muncullah koleksi nyanyian dengan iringan piano atau juga susunan 4 suara untuk koral. Musik gereja Protestan zaman klasik mencerminkan gaya sensitif yang nampak A.L. dalam lagu rohani Geistliche Oden, Unlieder dengan syair dari C.F. Geller, Klopstock dan lain-lain. Sesudah zaman barok, kantata masih dipakai namun syairnya menjadi dangkal, sesuai dengan tuntutan rasionalisme atau pencerahan. Kitab suci diganti dengan gagasan umum tentang kebaikan Tuhan. Dari musik pun dituntut agar sederhana dan sesuai dengan kemampuan jemaat. Artinya diutamakan gaya homofon dengan harmonik dan melodik biasa, dihias dengan efek-efek instrumental. Bab 5. Musik orkes. Pada musik orkes terbagi menjadi dua, yaitu sinfonia praklasik dan sinfonia klasik. Yang pertama, sinfonia praklasik. Musik orkes pada abad pertama, yaitu abad ke-18, berdasarkan bentuk sinfonia barok yang sering dipakai dalam gereja, gedung, opera maupun dalam konser. Antara tahun 1720 sampai 1810 tercipta sekitar 20.000 sinfonia seperti halnya dalam opera buffa. Begitu juga dalam sinfonia sejak 1740 terdapat suatu pembaharuan. Ia menjadi lebih melodis, mendapat semangat dan irama yang lebih hidup dengan garis-garis yang lebih jelas. Yang menjadi favorit adalah sinfonia karangan Battista Samarini tahun 1700 sampai 1775. Ada juga Johann Christian Bach tahun 1735 sampai 1782, putra bungsu dari J.S. Bach. Ia mengarang oratorio dan 90 sinfonia dan konser musik kamar. J. Christian Bach dalam karya akhir dipengaruhi oleh Mozart, yang mana terutama nampak dalam allegro yang biasanya memakai melodik yang lincah dan enak dengan motif-motif yang berkontra dan dengan melodi-melodi khas Italia. Sinfonia tradisional barok dengan 3 bagian atau tanpa minut dengan gaya polifon diciptakan pula di Berlin. Karakternya lebih serius dibandingkan dengan musik di Jerman Selatan. Orkes Mannheim adalah salah satu orkes yang berasal dari yang membuat para penonton antusias karena mereka main secara wajar, penuh semangat, spontan sehingga mereka mampu menciptakan suasana meriah dan gembira. Komponis lain di Mannheim ialah para putra dari J. Stamitz bernama Karl Stamitz tahun 1745 sampai 1801 dan Anton Stamitz tahun 1750 sampai 1776. Ada juga Franz Beck tahun 1730 sampai 1809, Christian Canebich tahun 1731 sampai 1798 yang menggantikan Johann Stamitz di Mannheim sejak 1758. Di Paris juga terdapat konser-konser untuk musik orkes, yaitu ciptaan F.J. Gossec tahun 1734 sampai 1829. Selama praklasik ini di Wina berkarya Georg Christoph Wagenseil tahun 1715 sampai 1777, komponis Istana Kaisar, seorang murid dari J. Fuchs, M.G. Mon tahun 1717 sampai 1750. Keduanya berusaha menciptakan sinfonia, sonata trio, konsep piano dan konser cello dalam gaya musik baru. Bagian B, sinfonia klasik. Perkembangan musik klasik nampak dalam riwayat hidup Joseph Haydn. Joseph Haydn tahun 1732 sampai 1809. Pada masa hidupnya ia mengenal musik dari Gluck dan Wagenseil.
Setelah ia mengalami mutasi suara, mulailah masa sulit bagi Haydn selama 10 tahun, yaitu dari tahun 1749 sampai 1759. Ia harus mengajar, mengarang lagu, dan bekerja keras untuk mencari rezeki. Dan pada tahun 1764 sampai 1766, Pangeran P.A. Esterhazy membangun istana dan teater di lingkungan alam yang indah, sehingga terciptalah tempat kerja ideal untuk Haydn. Mula-mula ia masih memakai gaya galan, ia mencampuri untuk musik barok dan konsertan dengan melodik Italia, ekspresi Mannheim dan semangat Bohemia. Poin pertama, serenade. Bentuk musik yang paling populer ialah serenade. Dasar dari serenade ialah serena yang berarti gembira dan senang. Poin kedua, pengolahan tematis. Dalam sinfoni-sinfoni, kuarter gesek, sonata piano serta trio piano mulai pada tahun 70-an, Haydn memperkembangkan suatu teknik komposisi baru yang disebut thematische Arbeit atau pengolahan tematis. Bagian C, sinfoni-sinfoni besar. Yang pertama ada Mozart. Wolfgang Amadeus Mozart pada tahun dari 1756 sampai 1791. Pada semasa hidupnya, ia pernah mengenal musik dari para komponis sejaman seperti J. Christian Bach di London yang musiknya sangat mengesankan baginya. Yang kedua adalah Beethoven. Beethoven ini mempunyai ciri khas dalam musiknya, yaitu nampak pada awal sesudah dua akor pendek. Bagian pertama mulai dengan melodi sederhana berdasarkan akor tonika, namun nada penutup Cis sudah menyatakan suatu kehendak yang kuat hingga pendengar tidak tinggal pada rasa senang-senang saja, tetapi diajak mengalami suatu proses. Piano musik Carl Philipp Emanuel Bach. (1714 1788), 6 sonata percobaan pada tahun 1764 dan 6 sonata juga Amelia pada tahun 1760. Selain sonata, CPE mengarahkan juga banyak rondo dan fantasla yang terbit tahun 1777-9 dikurang 1078. Di sini Georg Wagensel pada tahun 1715-1077 memperlihatkan pada halaman 100 seorang murid J. Fox kombinasi dan guru piano bagi keluarga Kalsar di Wina. J. 1732 1809 mengarahkan lebih dari 50 sonata piano, ditambah dengan sejumlah lagu piano. Variasi disebabkan Johann Scoberg pada tahun 1740 dikurang 1767. Seorang murid dari Wagensel, Johann Chris Beck 1782, putri bungsu dari J.S. Beck yang juga disebut Beck London karena sejak tahun 1762 tanggal 6 di London pada halaman 99 ikut pengaruh gaya
musik piano klasik. Wolfgang Amadeus Mozart 1756-1791 terkenal sebagai pemain di antara para pianis sezaman. Scarlatti, nama-nama yang disebut Scarlatti, Serini, Sammartini, Perotti, Rubini, Ambani, Gelubdi adalah Open 27. 1 - 3 sonata in C minor 4/13 mendapatkan judul sonata di Perfetti gua karena introduksinya yang lambat dan patelis dengan ungkapan perasaan berlebihan dalam sonata op 26. Beethoven mencari bentuk baru. Bagian pertama diganti dengan bentuk variasi. Bagian kedua lambat sebuah mars. Kedudukan piano merupakan bunyi orkes. Dalam dua sonata op 27 1/2 Beethoven mengesampingkan sonata demi memberi ruang pada ekspresinya dan fantasi lebih banyak lagi. Lita Guicciardi dalam sonata Associata op 57 Beethoven malah meninggalkan peraturan estetis untuk mempertebal ekspresinya. Pianissimo secara mendadak dibanjiri dengan derajat akor F minor berat. Bab 7 Musik Kamar. A. Biola dan piano. Di Italia pada abad 18 terdapat tradisi piano yang makin virtuos dan melodius. Tradisi ini berdasarkan buku pelajaran dan latihan yang ditulis oleh G. Tartini, P. Nardini, A. Lolli, G.B. Somis, dan lain-lain. J. Haydn mengarang banyak sonata untuk biola dan piano maupun duo untuk dua biola atau biola dan alto maupun biola dan cello. W.A. Mozart mengarang 16 sonata untuk biola dan piano di mana part piano agak menonjol. Dalam sonata-sonata ini biola masih banyak mendapat lagu yang sama seperti tangan kanan piano. Beethoven mengarang 10 sonata untuk biola dan piano di mana kedua part ini seimbang. Yang terkenal ialah dengan solo biola dan dijawab oleh piano, seakan-akan hadir sebuah orkes besar. B. Trio piano. Trio dari biola, cello, dan piano merupakan kombinasi standar musik kamar dengan piano. Pendahulunya ialah sonata biola atau flute dengan DC. Maka mula-mula misalnya banyak trio piano ciptaan Haydn merupakan sonata piano di mana ad libitum tangan kanan boleh didampingi oleh biola dan tangan kiri oleh cello. Cello memang perlu untuk memperkuat nada bass karena bass piano pada waktu itu belum kuat. Baru dalam trio Beethoven
cello, dan biola, sungguh mandiri. Beethoven menambahkan suatu dimensi baru pada trio piano. Tujuannya bukan lagi sebagai musik yang berbobot. Teknik kontrapung dan kromatik adalah sarananya. C. Trio dan kuartet gesek. Musik kamar tanpa piano, khususnya kuartet gesek, termasuk jenis musik khas yang dihasilkan oleh klasik dalam kuartet gesek. Keempat pemain ini mendapat part sendiri-sendiri, namun bersama mereka menciptakan suatu kesatuan harmonis dan meningkatkan peranan dari masing-masing bagai gabungan 4 pemain, dan dengan demikian diwarnai dengan pembawaan dari orang. Ini berlaku juga untuk lagi seluruhnya adanya kontras dan harmoni bersatu sesuai dengan pengertian dari zaman klasik. Dalam trio gesek, pengalaman ini lebih jelas karena peranan dari ketiga biola, alto, dan cello makin jernih. Komposisi trio gesek klasik hanyalah sedikit. Haydn mengarang trio gesek untuk bariton atau sebuah alat gesek kuno. J. Haydn menulis 70 kuartet gesek dan sedikit banyak menentukan jenis musik baru ini. 12 kuartet pertama ditulis untuk musik rumah saja. Bentuknya masih mirip dengan serenade 5 bagian dengan 2 minuet. Semuanya pendek kecuali bagian lambat di mana biola 1 main secara konsertan. Namun kuartet-kuartet yang dikarang kemudian merupakan puncak karya Haydn. Tahun 1781 terbit 6 kuartet gesek Rusia dengan scherzo untuk menggantikan menuet dan pengolahan tematis sebagaimana dipraktekkan dalam komposisi simfoni. Kuartet Rusia mempengaruhi juga Mozart. 1780 Haydn sempat mengenal Mozart dan juga belajar dari Mozart melodik yang indah dan kromatik yang ekspresif. Mozart pun mengalami suatu perkembangan dalam komposisi kuartet geseknya. Kuartet pertama dari 155 sampai 160 di tahun 1770 sampai 1773. Ditulis di Italia dalam gaya Sammartini dan di Wina dalam gaya Haydn. D. Musik tiup. Pada zaman praklasik, sonata trio biasanya ditangani secara bebas. Misalnya biola diganti flute atau fagot dan kontrabas main bersama cello. Ini disebut penempatan ad libitum. Sejak 1780, para komponis menentukan dengan tegas alat-alat musik yang diharapkan akan main part-partnya. Maka terdapat duo, trio, dan kuartet flute, misalnya karangan dari CHPH, Bach, dan Mozart di mana biola 1 diganti dengan flute. Mozart senang membuat percobaan dengan klarinet dan bass torn atau pendahuluan dalam Spettet ciptaan Beethoven. Kuartet gesek ditambah dengan korno. Kuartet tiup ditulis untuk hobo atau flute, klarinet, fagot, dan korno ditulis oleh Beethoven Op. 16 1796 sejak 1810 di Paris. Diciptakan quintet tiup dengan flute, hobo, klarinet, dan fagot dan korno, terutama Anton Reicha 1770 sampai 1836 yang mengarang 24 quintet tiup, 24 trio, korno, dan lain-lain.